Shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan. Senang sekali kalau pada malam ini kita boleh berjumpa di dalam mesbah keluarga GKR Gedong. Hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu healthy relationship bagian yang kedua. Beberapa waktu lalu kita telah belajar bagaimana hubungan yang sehat antara suami dengan istri. Hari ini kita akan membahas bagaimana hubungan yang sehat antara orang tua dengan anaknya yang telah menikah. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagian tema kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kami sampai dengan detik ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang akan menyertai kami dengan kuasa Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Ada dua bagian yang akan kita baca, yaitu Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Dan lalu kita akan melanjutkan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-24. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kedua bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, di dalam penerapannya bagi kita orang tua Kristen dan bagi kita anak yang sudah menikah, sangat sulit untuk diseimbangkan dalam keseharian kita. Seringkali kita mengutamakan orang tua kita mungkin sebagai anak, atau sebagai orang tua kita terlalu masuk atau mengganggu tanda petik hubungan si anak kita dengan istrinya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagian ini, kita perlu mengetahui dulu arti yang penting dari tiga kata yang muncul di dalam Kejadian 2 ayat 24. Pertama adalah kata meninggalkan, bersatu, dan menjadi satu daging. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kata meninggalkan ini dalam Kejadian 2 ayat 24, kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya di dalam keluarga ada suatu masa, ada suatu hubungan yang bersifat sementara dan yang bersifat selamanya sampai maut memisahkan. Yang pertama adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Ternyata kita sadar, sebagai orang tua dan anak, kita memiliki suatu masa tertentu sampai akhirnya si anak itu harus meninggalkan kita dan harus membentuk keluarganya yang baru. Lalu ada suatu hubungan yang sangat penting yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kita baca di Matius 19 ayat yang ke-6 dan Markus 10 ayat yang ke-9, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi pernikahan itu merupakan hubungan yang bersifat selamanya sampai mau memisahkan, sedangkan hubungan orang tua dengan anak itu bersifat sementara. Ada masa di mana anak harus meninggalkan orang tuanya. Lalu yang kedua adalah kata bersatu. Jemaat sekalian, kata bersatu di sini memiliki dua arti. Yang pertama adalah berarti si laki-laki itu atau seorang anak perempuan itu harus mengejar dengan gigih pasangannya, dalam arti mengejar untuk lebih mengenal, lebih dekat lagi, dan lebih erat lagi. Dan yang kedua adalah menempel seperti lem. Jadi artinya kata bersatu ini menjelaskan bahwa sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang menikah,
Mereka harus mengejar dengan gigih untuk lebih mengenal pasangannya dan terus melekat seperti lem yang tidak bisa dilepaskan oleh apapun, yang kuat dekatannya. Lalu yang ketiga adalah bersatu menjadi satu daging. Artinya adalah sebagai pasangan suami istri, mereka harus terbuka baik secara emosi, fisik mereka atau jasmani mereka, maupun secara keuangan. Sehingga mereka dalam hal ini bukan lagi menjadi terpisah, tetapi menjadi satu dan benar-benar utuh tanpa ada hal-hal yang tersembunyi lagi. Karena mereka menjadi satu daging, satu tubuh. Sedangkan Efesus 6 ayat 1-3 menjelaskan kepada kita bahwa sebagai anak maksud saya, kita perlu mentaati perintah orang tua dalam arti yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan perlu menghormati orang tua karena kita perlu menghargai dia sebagai orang yang kita tuakan, perwakilan Allah yang ada di bumi ini, yang perlu kita hargai, yang perlu kita rawat, yang perlu kita cukupi segala kebutuhannya sebagai anak, baik itu keuangan, kalau memang orang tua kita butuh keuangan, dan juga kebutuhan batiniahnya, dan juga perhatian. Artinya di ayat ini kita belajar bahwa orang tua perlu diberikan sikap yang pantas, yang tepat oleh anak, sehingga itu memenuhi apa yang Allah mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus di dalam keluarga. Jemaat sekalian, dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya kita perlu mengetahui hubungan apa yang prioritas, yang diutamakan di dalam keluarga kita. Tetapi juga kita tidak boleh lalai untuk melakukan suatu kewajiban kita yang lain. Hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya hubungan suami istri adalah hubungan yang menjadi hubungan yang utama di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen. Kita tidak bisa menyamakan itu dengan hubungan kita terhadap orang tua, bahkan dengan teman atau sahabat. Karena ini adalah hubungan yang utama. Suami istri merupakan hubungan yang utama dalam keluarga Kristen, dan hubungan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia, hanya maut yang akan memisahkannya. Lalu yang kedua, kita belajar bahwa orang tua perlu mengetahui batas-batas tertentu kepada anaknya yang telah menikah, supaya tidak menjadi tanda petik manusia yang menceraikan hubungan si anak dan pasangannya ini. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, kasus-kasus yang sering terjadi adalah orang tua seringkali terlalu campur tangan dengan hubungan si anaknya yang telah menikah ini, sehingga menjadi suatu goncangan dalam keluarganya, dan akhirnya membuat hubungan yang tanda petik harus meninggalkan keluarganya itu, orang tuanya ini, menjadi terganggu prosesnya. Sehingga sang anak tidak bisa membangun keluarganya sendiri, tidak bisa menentukan apa yang harus dilakukan dengan baik bagi keluarganya, dan prioritasnya menjadi salah. Karena harusnya prioritasnya kepada si istri, tetapi sekarang berubah atau menjadi salah dan fokusnya kepada orang tuanya. Ini adalah sikap yang salah. Tetapi juga ada sikap yang salah yang lainnya, yaitu si anak tidak mempedulikan lagi orang tuanya meskipun orang tuanya sedang mengalami kesulitan. Entah itu karena kekurangan fisiknya, entah itu karena ekonominya yang perlu dibantu, atau sekedar kebutuhan perhatian daripada si anak. Yang seringkali ini tidak menjadi baik juga dalam keluarganya, sehingga dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dan alhasil tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu mentaati dan menghormati orang tua. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa memang kita perlu memprioritaskan keluarga kita yang utama, yaitu anak dan istri kita atau suami kita. Itu betul, semuanya kita fokuskan ke situ. Tetapi kita juga tidak boleh lalai untuk memperhatikan orang tua kita, baik secara ekonominya kalau memang kekurangan, kebutuhan jasmaninya kalau memang kekurangan, atau kalau semua sudah tercukupi,
kebutuhan akan perhatian kita kepada orang tua. Sehingga orang tua tetap kita perhatikan, tetap kita rawat, kita berikan sikap yang pantas kepadanya, sehingga kita boleh menyeimbangkan bagian ini. Dan kita sebagai anak-anak perlu terus menghormati orang tua kita ini sampai akhir hayat kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat sekalian, jangan sampai kita merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan ini. Tetapi kita sekarang mengetahui mana yang utama dan mana yang tidak boleh kita lalaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan biarlah sungguh nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami pelajari, yang baru kami dengar. Biarlah perenungan ini, perenungan yang singkat ini, menjadi kekuatan kami, menjadi sungguh-sungguh cara kami untuk melakukan kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kami harus merawat orang tua kami, memperhatikan orang tua kami, dan juga kami harus fokus juga kepada keluarga kami, membangun keluarga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh terus menjadi berkat sebagai anak dan juga sebagai pasangan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan demi nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, demikianlah Mesbah Keluarga kita hari ini, dan sampai jumpa di Mesbah Keluarga Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.